Semangat pagi, shalom sahabat Morning Blessing dimanapun saudara berada. Doa saya, Tuhan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan, dan membuat saudara bersuka cita terus di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, saya melanjutkan topik tentang buah roh. Dan ini buah roh yang ke-8 ialah kelemah lembutan. Bahasa aslinya adalah protes, artinya lembut atau kelembutan hati. Nah kata protes ini adalah kata sifat dari pros, yang digunakan untuk seekor hewan atau seekor binatang yang sudah dijinakkan sehingga ia selalu berada di bawah kendali tuannya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah dijinakkan, orang-orang yang sudah dikuasai, orang-orang yang sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang percaya yang sudah penuh dengan Roh Kudus, maka hatinya dikendalikan oleh Roh Kudus, pikirannya, kata-katanya, sikap, sifat, perbuatan, perilaku kita sepenuhnya dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi hawa nafsu kita, bukan lagi keinginan daging kita yang menguasai kita, yang mengendalikan kita, tetapi Roh Allah. Amin, saudaraku. Sehingga seluruh hidup kita benar-benar ada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah. Nah saudaraku, ada 3 pengertian penting dari kata protes atau kelemah lembutan. Yang pertama adalah orang-orang yang taat dan tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Kelemah lembutan, protes adalah taat, tunduk, patuh kepada kehendak Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 5 dikatakan di sana, berbahagia, diberkatilah mereka yang memiliki kelembutan hati karena mereka memiliki bumi. Saudara dikasih oleh Tuhan, tokoh yang paling sempurna dari hati yang lemah lembut adalah Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna dalam kelemah lembutan, maka ia menunjukkan kelemah lembutannya dalam hal ia taat dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Bahkan dikatakan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, itu adalah bukti sebuah ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Nah saudara, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11 29, Yesus berkata, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna dalam hal kelemah lembutan. Oleh karena itu, orang yang lemah lembut seperti Yesus pasti taat dan tunduk kepada kehendak Bapa, taat dan tunduk kepada firman Allah, tidak melawan, tidak memberontak, tidak menyimpang dari kehendak Bapa. Jadi seluruh hidupnya, hatinya, pikirannya, kata-katanya, perbuatannya, semuanya tunduk dan taat kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kelemah lembutan atau protes itu artinya adalah orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, haleluya, mau diajar oleh firman Allah. Yakobus pasal 1:21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang rendah hati. Artinya hatinya mau dibentuk oleh firman Allah, hatinya mau diisi oleh firman Allah, dia mau menerima firman Allah dengan sukacita, hatinya mau dituntun, dipimpin oleh firman Allah. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang rendah hati. Artinya ia tidak melawan firman Allah, ia tidak memberontak terhadap firman Allah, ia menerima firman Allah, tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Alkitab berkata begini, Allah menentang, Allah membenci orang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kesombongan itu datang dari memandang diri, tetapi kelemah lembutan, kerendahan hati itu datang dari memandang Allah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah dijinakkan, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, pasti kita adalah orang-orang yang mau rendah hati, mau ditegur oleh firman Allah, mau dinasihati oleh firman Allah, mau dibentuk oleh firman Allah, mau didisiplin oleh firman Allah, mau dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Apapun bentuk firman Allah, sekeras apapun firman Allah, apapun isi nasihat firman Allah, mari kita menerima dengan hati yang terbuka. Nah itu adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau ditegur, orang-orang yang mau dikasih masukan. Itu adalah orang-orang yang lemah lembut karena dia memiliki kerendahan hati. Amin saudaraku. Dan yang ketiga,
kelemah lembutan atau protes artinya orang-orang yang ramah, orang-orang yang tidak kasar, orang-orang yang lembut karakternya, tabiatnya, sifatnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua di sana, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang membuat kita memiliki sikap, sifat, karakter yang ramah, yang lembut, segala hal yang kasar, segala hal-hal yang keras, kekejaman tidak ada dalam diri kita. Yang ada hanya sebuah karakter seperti Yesus, karakter yang penuh kasih, penuh perbuatan-perbuatan yang baik, penuh dengan kelemah lembutan. Kata-kata kita penuh kelemah lembutan, tidak ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, perilaku yang kasar, perilaku yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor. Semua hidup kita benar-benar ada di dalam kelemah lembutan atau ada di bawah kekuasaan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga antara kita dengan orang lain punya hubungan yang baik, punya keramahan, tidak sedikit-sedikit marah, gampang marah dan emosi dan melakukan hal-hal yang merusak. Orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki sikap yang ramah, penuh kelembutan, penuh kebaikan kepada sesama. Nah, saudara, kalau dikasih oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Saya kasih 2 contoh dalam Alkitab. Sebelum orang itu dikendalikan oleh Roh Kudus, mereka memiliki sifat yang kasar. Petrus, sebelum dia dijinakan oleh Roh Kudus, ia adalah orang-orang yang sangat emosional, orang yang sangat cepat bertindak gegabah, dan setelah ia dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, dialah orang yang tenang dalam hidupnya. Maka ia berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Yang kedua adalah Musa. Dikatakan bahwa Musa tidak ada seperti Musa yang memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Tetapi dengar baik, Musa membutuhkan waktu 40 tahun Allah memprosesnya di padang gurun agar dia memiliki kelembutan hati. Sebelum Musa mengalami kelembutan hati, ia orang juga yang sangat cepat emosi, orang yang cepat marah. Ia pernah melakukan pembunuhan, saudara. Tetapi karena Musa dibentuk oleh Allah selama 40 tahun di padang gurun, akhirnya dia memiliki kelembutan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita pada saat pagi hari ini, saudaraku, mari kita memiliki kelembutan hati, memiliki dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Allah sepenuhnya, saudaraku, sehingga hidup kita benar-benar tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Hidup kita rendah hati, tidak sombong. Dan yang ketiga, kita penuh dengan keramahan, kita penuh dengan kebaikan, perilaku, sifat, karakter yang ramah, yang baik. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus memberkati kita, meneguhkan kita, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.